What's up everyone, it's Timothy Kusuma here. Hari ini saya akan review Fuji X-T4. Fuji X-T4 ini baru launch 1 minggu yang lalu di Indonesia. Dan pada saat saya PO, saya ambil yang body only dan saya dapat bonus ceramic condenser video. Ya, ini cukup oke. Dan dapat memory card SanDisk 32GB. Lumayan banget kalau misalnya baru beli kamera, nggak ada memori apa-apa dan udah dibonusin ini. Tapi saya pikir hampir semua rata-rata kamera yang mereka launch di Indonesia, mereka pasti akan bonusin minimal 32 atau minimal 16 GB. Oke. Sebelum kita lebih lanjut lagi, ini kita beresin dulu deh. Oke, so let's see what's inside of this box. Tada, ya, manual booknya segini tebel. Wow, okay, I'm not gonna read this. Tada, I'm opening a Pandora box. Here. And here, ini isinya kabel buat ngecas. Satu hal yang saya sesalkan dari Fuji X-T4 ini adalah dia nggak dapat external charger gitu, tapi nggak masalah, dia udah support USB-C, so oke. Ini merupakan salah satu review Fuji X-T4 pertama di Indonesia. Banyak sekali teman-teman yang tanya ke saya bagaimana sih si Fuji X-T4 ini, bagus atau enggak, build quality-nya seperti apa, image quality-nya seperti apa, layarnya kayak bagaimana. Nah, don't worry, saya pasti akan jawab satu persatu. Untuk build quality-nya, ini sturdy, tapi saya masih berasa sedikit plasticky, jadi sedikit ada feel plastiknya. Ini kelihatannya sih nggak premium amat, karena menurut saya kalau mau lebih premium itu yang benar-benar ketara itu Leica M10 atau Leica SL, tapi jelas Leica jauh lebih berat daripada ini. Ini mungkin di bawah sedikit dari kompetitornya, Sony A7 Mark III. Sony A7 Mark III rasanya lebih berat, rasanya nggak terlalu seplastik ini. Satu hal yang saya concern adalah layarnya. Layarnya ini kesannya ringkih banget. Jadi kayaknya saya mesti super hati-hati gitu dengan layarnya. Tapi ini layar ini bagus banget untuk vlog sama untuk foto dan untuk foto produk yang flat lay. Misalnya fotonya kayak gini. Atau seperti ini. Oh, satu hal lagi yang saya mau bahas adalah dia untuk di dial atasnya sini, dia udah ada pencetan, jadi supaya nggak bisa keputar. Kalau misalnya udah dipencet ya nggak bisa di set-set lagi gitu loh. Ini yang bisa bikin rusak, karena kadang-kadang kita lagi mau buru-buru, nggak sadar terpencet, mau diputar kok nggak bisa ya, ternyata tahu-taunya terputar secara keras, sehingga nggak tahu ya bisa menyebabkan patah atau dan sebagainya gitu loh. Satu hal yang saya perhatikan adalah layarnya nggak terlalu beda jauh dengan layar di komputer. Jadi banyak sekali teman-teman saya sering concern dengan warna dari si layar Fuji X-T4 ini. Kadang-kadang kok di Fuji kamera atau di kamera lainnya, udah bagus gini ya, tapi kok begitu dipindahin ke layar yang lebih besar atau di laptop,
kok beda gitu loh layarnya, warnanya. Jadi mereka suka bikin bingung. Nah, sepengalaman saya selama saya pakai Fuji X-T4 ini dan selama ini saya compare warna yang ada di layar Fuji X-T4 ini dengan warna di laptop MacBook saya, bedanya nggak terlalu jauh. Memang beda, tapi beda tipis gitu. Saya pikir layarnya cukup bagus ya untuk warnanya. Beda banget dengan kompetitor sebelahnya, si Sony A7 Mark III, di mana layarnya ya agak-agak kurang gitu loh. Nah, saya review X-T4 ini pakai 3 lensa. Lensa ini saya suka banget, 1655. Ini cuma di bawah 1 juta. 50mm f2. Ini juga kecil. Dan yang lebih kecil lagi, ini si mungil 35mm f2 XC. Improvement dari X-T4 ini adalah baterainya pakai baterai baru. Nah, ini baterainya lebih besar kayak begini. Sama dia bisa dual memory card. Jadi bisa taruh 2 memory card sekaligus. Ini berguna banget kalau misalnya kita pakai buat professional use. Nah, bagaimana sih dengan image quality dari si Fuji X-T4 ini? Image quality-nya buat saya itu wow banget. Beda banget dari Fuji-Fuji sebelumnya, terutama Fuji X-T10 atau Fuji X-T20. Kalau saya nggak salah, si Fuji ini sekarang pakai sensornya dari Sony. Jadi, kalau semata saya, warnanya agak mirip-mirip sama si Sony gitu loh. Sony mungkin A6600 gitu loh. Tapi memang Fuji ini punya tweak, punya racikan sendiri sehingga yang bikin ini Fuji gitu loh. Image quality-nya menurut saya improve jauh dibandingkan dengan si pendahulunya X-T2 atau X-T3. Ini lebih sip. Satu hal yang saya perhatikan adalah karena ini warnanya agak-agak mirip dengan si Sony ini, jadi warnanya foto yang dihasilkan itu bisa lebih berdimensi. Oh, tentu saja dimensi itu kan banyak faktor, dari faktor lighting, banyak faktor lensa, faktor produk, banyak faktor lah gitu. Tapi kalau yang saya perhatikan, sepengetahuan mata saya, ini tuh lebih lebih berdimensi gitu loh dibandingkan pendahulu-pendahulunya. Mungkin yang saya perhatikan juga, ini agak deket warnanya dari si X Pro 3. Image quality dari si Fuji X-T4 ini saya sertakan, hasilnya bagus-bagus dan saya cukup suka. Nah, bagaimana untuk high ISO? Kalau untuk high ISO, di ISO 12800, menurut saya ini cukup baik. Memang karena si Fuji X-T4 ini masih APS-C, nggak bisa dibandingkan dengan full frame, dimana kekuatan full frame, noise reduction engine full frame itu jauh lebih baik dan sebagainya. Tapi menurut saya ini bagus banget buat di 12800. Ada noise sedikit, ada loss of detail, tapi masih sangat acceptable. Buat saya, buat hobi-hobi, saya pikir cukup oke banget lah gitu. Oke, bagaimana dengan autofocusnya si Fuji X-T4? Fuji X-T4 ini autofocusnya saya suka, karena dia bisa tracking dengan cukup baik. Saya kasih nilai mungkin sekitar 90 out of 100. Kalau misalnya Sony A7 Mark III yang cukup terkenal dengan AF trackingnya, juga angkanya sekitar 92 atau 93 over 100. Ini cuman sedikit di bawah aja, di bawah si Sony A7 Mark III. Kalau bahkan menurut pribadi saya sendiri, nggak terlalu ada beda jauh. Nah, dia bisa ngikutin objek, dia bisa cari mata, dia bisa langsung live tracking ke mata. Ini saya pikir salah satu yang paling penting, apalagi untuk kerja di wedding, dimana kita harus selalu fokus di matanya si bride atau mata subjek. Memang untuk
beberapa kasus, di kasus-kasus tertentu, trackingnya ini kadang-kadang suka sedikit lemot karena dia nggak dapet objeknya apa. Tapi ini tuh sangat-sangat jarang, dan biasanya kalau kita lagi foto produk yang nggak ada kontrasnya gitu, atau yang warnanya kayak warna-warna copper, itu kok kontrasnya tuh agak susah gitu loh. Jadi si kamera ini tuh mikir gitu loh, ini mana yang mesti di tracking gitu loh. Tapi overall no complaint at all. This is really great for tracking. Nah, apa sih yang saya nggak suka dari Fuji X-T4? Ini saya cukup pikir-pikir, dan saya cuma ketemu beberapa hal, yaitu yang pertama adalah overheat pada saat kita video. Ini masalah yang saya kira cukup common. Banyak orang-orang di luar juga ngasih tahu kalau Fuji X-T4 ini ada problem di overheating di video. Saya sendiri pakai buat video baru aja 5-10 menit, tidak continuous ya. Dan si Fuji ini udah rasanya panas banget. Dan pada satu waktu tertentu setelah saya video sekitar 5 menit nonstop, dia tiba-tiba ada tanda di mana overheating dan dia harus shutdown the camera. Jadi itu mengecewakan banget buat saya sih. Hal kedua yang saya kurang suka adalah body build-in-nya sedikit kerasa plastiki. Seharusnya Fuji ini kan top of the line-nya X-T4. Harusnya ya sedikit lah kelihatan ada berasa feel besinya gitu loh. Tapi yang saya dapetin adalah ini kok kayaknya a bit plastiki. Ini yang saya kurang sreg. Satu hal lagi yang saya kurang suka adalah pada saat di video dia masuk ke f-log. Nah, dan minimal ISO-nya 640. Terkadang kalau misalnya kita lagi video di luar, kita harus pakai ND filter. Ya, no problem at all. Nah, satu hal yang saya suka dan saya kira hampir semua orang punya alasan yang sama kenapa mereka beli Fujifilm. Nah, si Fuji ini punya yang namanya film simulation, di mana hasilnya itu seperti menyerupai seperti film. Ada yang Astia, ada Classic Chrome. Nah, ini salah satu favorit dari teman-teman saya, dan saya yakin favorit dari semua user Fuji adalah Classic Chrome, dan yang paling baru adalah si Classic Negative. Untuk film simulation ini, buat saya personally, saya netral. Saya suka beberapa pada saat kondisi tertentu, tapi sayangnya tidak bisa diaplikasikan pada seluruh kondisi. Jadi kayak kita foto produk nggak bisa tuh kita main langsung pakai Classic Negative gitu. Nah, saya lebih suka Astia pada saat foto portrait atau foto orang, dan saya lebih suka standard sebenarnya untuk foto produk karena warnanya yang lebih menyerupai. Nah, bagaimana sih dengan tracking fokus pada saat low light? Saya kemarin coba pas lagi gelap-gelapan, saya coba tracking tuh. Nah, kalau misalnya barangnya ada kontrasnya, dia bisa dapet gitu, dan dia bisa tracking tanpa ada masalah. Tapi kalau barang tersebut gelap banget sama sekali nggak kelihatan, nah itu cukup susah. Tapi buat saya personally sih udah bagus banget deh buat kamera APS-C. Jadi ini cuman pengen tahu aja video ini bisa seberapa bagus sih untuk stabilization-nya. Saya nggak pakai stabilizer apa-apa, tapi saya cuma handheld aja, ditambah kaki tripod kecil di bawahnya. Sama untuk trackingnya, ya bisa dilihat trackingnya cukup jalan. Matanya dia pilih terus mana mata yang dia mau ikutin. Saya kira sih untuk overall footage-nya sih saya pikir cukup bagus. Yang tidak fokusnya sangat sedikit karena dia ngikutin terus. Untuk mic-nya kali ini saya pakai Rode Wireless Go, dimana ini cocok banget buat wireless, buat vlog kayak begini. Jadi saya nggak perlu pakai berat-berat shotgun yang ke depan seperti itu. Oke, jadi video ini menjadi penutup untuk review saya untuk Fuji X-T4. So if you like my video, please like and subscribe. So that's all guys. Thanks for watching.